Nah, rupanya beliau tanpa terasa telah melanggar salah satu dari petuah atau nasihat daripada Buya Habib tersebut. Nah, itulah yang menjadi sebab setelah beliau teliti, setelah beliau rasakan, itulah yang menjadi sebab kenapa usaha beliau itu semakin turun drastis. Untungnya kata beliau, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Berjumpa lagi di channel Junaidia TV. Semoga saudara dan saudariku sekalian dimanapun berada dalam kondisi yang sehat walafiat, bahagia, dan mudah-mudahan segala hal keinginan saudara dan saudariku sekalian, hajat-hajat kita semua, jikalau baik menurut Allah Subhanahu wa taala, bibarakatil Mustafa, mudah-mudahan segera dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Saudara dan saudariku sekalian dimanapun berada, setiap amalia, baik zikrullah la ilaha illallah, baik salawat sallallahu ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, baik itu istighfar, astaghfirullahalazim, baik itu qiraatil Quran, membaca Al-Quran, semuanya mempunyai keutamaan masing-masing di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun satu hal kelebihan daripada amalia sholawat adalah bisa dibaca kapan saja, di mana saja, dalam kondisi seperti apa saja. Nah, tentu saja bukan di tempat-tempat yang diharamkan, misalnya di dalam toilet atau jamban, tentu saja di situ semua amalia juga. Nah, di luar daripada itu, baik dalam kondisi orang tersebut sedang suci, berhadas kecil atau berhadas besar, tetap boleh membaca amalia sholawat. Baik dalam keadaan yang khusyuk ataupun dalam keadaan yang lalai, tetap bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbeda dengan amalia lain, berzikir misalnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, ketika lisannya berzikir, hatinya tidak mengingat Allah, hatinya lalai, tentu saja tidak bernilai di sisi Allah. Ketika mengucapkan kalimat istighfar, astagfirullahaladzim, 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 mulutnya, lisannya mengucap istighfar, tapi hatinya tidak ada penyesalan atas dosa-dosa kepada Allah, maka sama saja tidak bernilai daripada amalia istighfarnya. Begitu pula dengan amalia yang lain. Berbeda dengan sholawat. Ketika orang membaca sholawat, baik dia dalam keadaan yang lalai ataupun dalam keadaan yang khusyuk, maka sama-sama bernilai. Tentu saja yang khusyuk itu lebih utama. Baik dia dalam keadaan yang riya ataupun dalam keadaan yang ikhlas, tetap berpahala. Nah, tentu saja ikhlas lebih utama. Nah, ada satu hal yang menarik dari pengalaman sahabat saya, ya, yang beliau tidak berkenan ditampilkan wajahnya di sini. Nah, namun beliau berkenan membagikan pengalaman pribadi beliau mengenai amalia sholawat yang beliau amalkan, yaitu suatu hari beliau pernah diijazahkan sholawat fulus atau sholawat duit atau sholawat uang dari salah seorang zuriat Nabi, atau kita mengenalnya dengan sebutan Habib. Jadi Abuya Habib yang beliau tidak sebutkan namanya itu pernah mengijazahkan sholawat fulus. Nah, sholawat fulus itu yang saya pernah baca seperti ini: Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil mab'us sholatan kamilatan tajurru biha amwal wal fulus, dan seterusnya. Nah, beliau dapat ijazah itu dan
diamalkan, kata Buya Habib, diamalkan istiqomah, maka insya Allah nanti akan kelihatan khasiat atau faidah dari salawat tersebut. Namun pesan beliau sebelum mengamalkan salawat itu, yang pertama kata beliau, luruskan niat. Ketika bersalawat, yang pertama niatnya tentu saja melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah dan malaikat saja bersalawat kepada baginda Rasul, apalagi manusia diperintahkan bersalawat. Nah, yang kedua tentu saja menunaikan haknya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun nanti jikalau waktu berjalan ada suatu keajaiban dari Allah, itu janganlah menjadi tujuan, kata beliau. Itu hanyalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang istiqomah di dalam beramaliyah, ya, khususnya salawat yang beliau ijazahkan tersebut. Waktu berjalan kurang lebih sekitar 2 bulan kemudian sudah beliau amalkan salawat itu. Beliau punya sedikit modal, maka uang yang sedikit itu alhamdulillah cukup beliau modalkan untuk jualan sayur mayur. Jadi beliau berjualan sayur keliling dari pagi sampai sore, jualan sayur pakai motor atau sepeda motor. Waktu berjalan istiqomah di dalam mengamalkan amaliyah salawat. Namun satu yang kelupaan, beliau juga berpesan ketika mengamalkan salawat itu, pesannya satu, jangan pernah melakukan hal-hal yang berkaitan dengan riba. Jadi urusan hutang piutang yang berkaitan dengan riba itu beliau anti sekali, jangan sampai dilakukan, kata beliau. Baik yang ada di kampung, yang tradisional hutang-hutangnya, hutangan yang ada urusan riba, apalagi yang berhubungan dengan bank, kata beliau, tolong dihindari. Yang kedua, jangan pernah tidak berakad di dalam jual beli. Jadi setiap kali bertransaksi jual beli itu selalu diperhatikan akad jual belinya. Itu pesan beliau sebelum mengamalkan amaliyah sholawat fulus. Nah, waktu berjalan alhamdulillah, dari yang asalnya jualan sayur pakai motor itu sudah kebeli mobil second tetapi rasa baru. Artinya mobil second tetapi ya seperti baru. Nah, alhamdulillah waktu berjalan lah, dari yang asalnya jualan pakai motor sekarang pakai mobil. Nah, hari-hari jualan pakai mobil. Waktu berlalu kurang lebih sekitar 4-5 tahun kemudian lah, dimana beliau dari hasil berdagang itu alhamdulillah sudah banyak aset yang kebeli. Bisa beli tanah persawahan, bisa beli tanah untuk perkebunan, untuk rumah, dan rumah beliau sudah mulai baik dari yang sederhana kemudian sudah direhab menjadi baik, alhamdulillah, berkah daripada beliau mengamalkan sholawat fulus tersebut. Namun seiring waktu terjadi penurunan secara perlahan-lahan. Usaha beliau mulai agak sepi. Akhirnya apa? Kejual sepeda motor. Sepi. Mobil tadi yang seharusnya mobil itu karena seperti baru, jarang perbaikan, ternyata ada yang diperbaiki. Setiap minggu, hampir setiap minggu ada saja dari mobil itu yang rusak, sehingga mengeluarkan biaya perbaiki. Sedangkan pada saat itu kondisi keuangan sudah mulai sulit. Kenapa? Jualan sudah mulai agak sepi. Nah, maka waktu berlalu mobil yang sudah rusak itu kejual. Nah, dijual dengan harga yang murah. Tentu saja rugi beliau jual itu. Namun kalau tidak dijual, menurut beliau ya malah selalu memperbaiki. Kenapa usaha beliau sampai menurun sederastis itu, sampai kejual tanah yang sudah kebeli terjual. Nah, ternyata beliau baru sadar lah,
pada saat punya mobil, usaha semakin meningkat kata beliau, itu ada penawaran dari pihak bank yang kita tidak sebutkan namanya, di mana di situ ada kredit lunak yang menggiurkan bagi setiap orang. Nah itu, jadi beliau yang namanya ingin meningkatkan usaha tentu saja merasa tergiur. Maka singkat kisah kata beliau mengambil hutang di bank. Padahal beliau pernah diingatkan jangan pernah bersangkut paut dengan urusan riba. Nah rupanya beliau tanpa terasa telah melanggar salah satu dari petuah atau nasihat daripada Buya Habib tersebut. Nah setelah beliau teliti, setelah beliau rasakan, itulah yang menjadi sebab kenapa usaha beliau itu semakin turun drastis. Untungnya kata beliau lah, hutang di bank itu dapat terselesaikan dengan menjual aset-aset yang ada. Nah itu, maka beliau hidupnya kembali ke nol lagi, seperti semula lagi, dalam hidup yang sederhana. Sepeda motor, mobil kejual semua, aset-aset yang sudah kebeli kejual semua, tinggal yang ada cuman area persawahan sama rumah, itu aja masih. Untungnya tidak ada disita sama bank. Maka beliau menyadari akan kesalahannya, beliau bertobat kepada Allah, tubu ilallah taubatan nasuha. Nah beliau pun menyadari ternyata beliau melanggar salah satu petuah daripada Buya Habib, yaitu berhutang dengan ada kaitannya dengan riba atau uang yang berbunga. Nah itulah daripada kisah beliau, nasihat beliau. Semoga kisah ini menjadi iktibar bagi kita semua, bahwasanya kalau hidup itu harus menuruti aturan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada di antara kita beramaliyah tetapi ada sesuatu hal kemaksiatan yang dilakukan kepada Allah yang mengiringi, naudzubillah. Nah semoga kita istiqomah dalam beramaliyah dan istiqomah hingga akhir hayat kita, tidak dimatikan kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf jikalau ada salah dalam penyampaian. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah